Oke, di Kebun Desain sekarang kedatangan tamu yang tidak ganteng. Nah, ini teman-teman saya ya, teman Najis juga. Kebetulan ya biasa kalau di Kebun Desain itu kalau anak-anak Rawang kayak gitu bisa ngikut ngantor kayak gitu ya, di Kebun Desain kayak gitu. Kebetulan ini dia ngantornya di mana aja di jalan gitu ya. Dan mau ngadem jadi ikutnya ke sini kayak gitu. Siap. Nah, karena dia juga ini seorang pebisnis, kita mau nanya-nanya soal bisnis ya. Kemarin juga sempat order logo. Iya, benar. Dan proyeknya udah banyak ya? Iya, udah banyak. Perkenalkan dulu nih, siapa namanya? Siap. Nama lengkap atau nama pendek? Panggilan aja lah. Nama panggilan Didin. Oke. Asal dari Karawang. Asal dari Karawang ya. Didin dari Karawang dan dia punya bisnis kontraktor ya. Kontraktor. Udah PT lagi. Udah PT ya? Udah PT. Jadi ini statusnya apa? Direktur ya? Direktur utama. Oke, kita juga penasaran. Ini sebenarnya kalau bisnis kontraktor itu cara memulainya gimana sih? Ya, gimana seluk-beluk pahitnya ya? Manis pahitnya. Siap. Jadi kegiatan bisnis atau kegiatan usaha itu kan bisa dibagi menjadi dua ya, Pak Jis ya? Apa gitu? Kegiatan barang dan kegiatan jasa. Kemudian kalau barang kan bisa berjualan yang berbentuk barang. Ada produk lah ya? Ada produk. Kemudian juga ada jasa gitu. Tukang cukur jasa, tukang bengkel jasa. Nah, kemudian ada juga bagian dari jasa lain yaitu jasa konstruksi. Oke. Gitu. Jasa konstruksi itu dibagi dari beberapa lagi gitu. Di beberapa kegiatan lagi gitu. Tapi secara general jasa konstruksi itu termasuk ke dalam bisnis jasa gitu. Oke. Nih dirimu memulai ini tuh gimana? Bisa kan kalau background sih dia dulu kuliahnya di ini ya, di Bandung ya. Jadi sama saya di Bandung. Cuman di daerah Cimahi, di Unjani. Nah, di Unjani ngambil kalau nggak salah jurusannya teknik sipil. Betul. Ya. Kebetulan sih memang melanjutkan background pendidikan gitu ya. Dulu kuliah di teknik sipil Unjani, jurusan teknik sipil. Lulus kita 2000 berapa ya? 2014 ya. Ya. Kemudian bekerja di salah satu konsultan di Bandung. Awalnya kerja dulu. Awalnya kerja dulu di salah satu perusahaan konsultan di Bandung yang membidangi perencanaan dermaga seluruh Indonesia. Dermaga. Oke. Nah, kemudian kurang lebih 1 tahun di sana, kemudian ingin pindah ke kota asal. Pengen kerja di Karawang. Gitu. Kemudian masih kerja juga. Nah, di salah satu perusahaan pelaksana ya, kontraktor itu di Karawang. 3 tahun. Selama 3 tahun baru berpikir untuk kayaknya buka usaha sendiri lebih menantang lah gitu. Oke. Gitu. Lebih cuan kayaknya. Berarti kalau ini mah contoh yang linear ya. Kalau Ajis kan enggak tuh, dia tuh dulu jurusannya elektro ya, ente Teknik elektro, buka bisnis jasa desain. Berarti kita sama-sama anak teknik. Gua tuh yang bukan anak teknik nih, anak pendidikan. Nih, soalnya saya juga pernah di proyek juga. Kasusnya tapi kerja kerja di orang gitu ya. Proyek, jadi sedikit-sedikit tahu lah tentang proyek ini. Oke. Jadi contoh kasusnya itu kalau teman-teman misalkan gitu ya, habis lulus kuliah atau habis lulus sekolah, belum kepikiran buat bisnis, bisa kerja dulu gitu ya. Nyari kerja dulu. Terus kalau di kerja nanti ada keidean bisnis bisa ya? Bisa. Jadi yang penting kan experience dulu gitu ya. Belajar memang. Kita mengenal atmosfer pekerjaan dulu gitu ya, mengenal situasi lingkungan, kemudian nanti kan bertahap gitu ya, dari sisi keilmuan nanti tahap nambah, dan akhirnya kalau bisa buka sendiri, why not? Nah ini deh. Anda memulai tahun berapa? Memulai tahun 2020. 2020? Ya. Pas pandemi dong? Iya, pas pandemi. Pas pandemi malah membuka PT ya dia. 2020. Nah, membuka perlu modal dong.
Siap. Perlu modal dong. Siap. Masa nggak pakai modal? Ya. Siap. Nah, kira-kira nih kalau bikin jasa bikin konstruksi. jasa konstruksi tuh modalnya tuh berapa gitu? Ya berapa digit gitu ya? Oke. 1 digit kah, 2 digit atau 3 digit lah gitu. Oke, siap. Kalau untuk modal perusahaan mah itu kan relatif tergantung ya. Karena kan kalau legalitas perusahaan itu nanti harus ke akte ke notaris gitu. Okay. Itu otomatis kan modal awal ya. Kemudian ngurus perizinan gitu. Saya juga sebenarnya dalam pengurusan perizinan juga bertahap sih. Enggak sekaligus gelondong gitu. Saya punya budget misalkan untuk akte pendirian ke notaris dulu, dulu gitu ya sampai SK Kemenkumham keluar gitu. Nanti punya budget lagi urus izin lagi apa gitu. Jadi step by step sih. Nggak langsung gelondong. Tapi proyek mah tetap jalan. Proyek waktu itu sambil jalan. Bisa, artinya bisa ya dapat proyek padahal SK Kemenkumham belum ada ya. Jadi waktu jalan itu jadi masih pakai perusahaan lain. Sambil saya nebeng dulu gitu, kerja dulu. Ya, sambil nanti satu-satu gitu ya izinnya dilengkapi. Karena kan nggak boleh kita memulai usaha tanpa izin. Berarti udah keluar. Itu apa? Siapa tuh yang bisa ditebeng itu teman atau? Bisa teman, misalkan teman yang sudah perusahaannya sudah legal, sudah izinnya sudah lengkap, kita nebeng dulu proyek ke teman. Oh gitu. Itu triknya bagus ya, bagus ya triknya. Sambil nanti kan dari proyek yang nebeng ke teman itu kan kita ada hasil gitu, ada nanti kan bagi hasil lah ya. Sebagai hasil, nanti hasil dari kita masukkan ke perusahaan kita. Nyicil lah. Jadi modal buat bikin perusahaan kita sendiri. Betul. Oke. Seperti itu. Total udah berapa nih proyek yang dipegang? Dari 2020 ya. Rata-rata sih per tahun bisa omset ya, kontrak gitu. Boleh omset, boleh jumlah kontrak. Kliennya berapa? Ya. Rata-rata sih kalau di angka, ini sebutin angka. Bebas kita sebutin nominal boleh, mau sebutin dapatlah misalkan 10 proyek misalnya. Ya, kalau nominal kayaknya kurang ini. Jadi kalau proyek ya rata-rata 1 tahun bisa 10-an lah, 10. Wah, banyak ya, 10 banyak ya. 10. Kalau untuk perusahaan baru kayak gitu ya. Banyak sih 10. Dapat 10 project dan yang namanya dalam waktu 1 tahun ya. Ya dalam waktu 1 tahun, maksudnya konstruksi kan nominalnya biasanya nggak kecil ya nilai kontraknya ya. Ya relatif lah. Ya untuk orang awam gitu ya, untuk orang awam pasti nilai kontraknya itu lumayan lah ya, kayak gitu lumayan ya. Lah. Itu biasanya ngebangun apa tuh proyeknya tentang? Dari semenjak berdiri biasanya kita menggarap proyek-proyek infrastruktur. Infrastruktur itu biasanya seperti saluran, air. Ya, saluran, kemudian jalan. Gitu. Jalan ya. Jadi kan jasa konstruksi itu dibagi menjadi 2 ya. Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, jasa 3 berarti bukan 2. 1 jasa perencanaan, yang kedua jasa pelaksanaan, yang ketiga jasa pengawasan. Nah, kemudian secara bidang jasa konstruksi itu terdiri dari struktur itu bangunan, gedung, hotel, perkantoran gitu ya, mall, itu masuknya ke struktur dan infrastruktur. Infrastruktur itu ada jalan, ada jembatan, ada saluran gitu. Oke. Secara garis besar lah gitu. Berarti kebanyakan mengerjakan infrastruktur. Gitu. Ya? Mungkin cocoknya di air. Menarik. Karawang semua. Kebanyakan Karawang, tapi ada beberapa proyek yang di luar Karawang ada. Ya regional lah ya. Kita masih berusaha untuk expand. Masih dekat-dekat. Masih regional Karawang lah gitu, Karawang, Purwakarta, Bekasi, Subang. Oke, mantap ya. Oke. Ya, karena yang terpenting itu sebenarnya jaringan sih, Pak Jis. Jadi selama masa kerja kita itu gunakanlah untuk memperluas jaringan. Berarti dapat proyeknya itu dari jaringan atau networking ya? Networking, betul. Saat kerja ya. Itu penting banget tuh ya. Gitu. Oke. Jadi makanya kenapa salah satu poin mungkin ya, salah satu alasan untuk mantap bikin usaha sendiri adalah
kitanya sendiri udah punya jaringan ya. Ya, betul. Jadi ketika memulai usaha itu enggak yang gua harus ngapain ya? Nggak kenal siapa-siapa ya. Iya. Tapi kitanya udah masuk hutan belantara, udah bisa tahu cara apa namanya nyalain api, tahu cara dapat air gitu ya. Nah, ketika menuju ke hutan yang lain, kita udah tahu caranya kayak gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya yang terpenting juga perhitungan yang matang. Oke. Siap. Oke. Nah, tapi ini nih yang viral tuh kalau dari konstruksi ya, ada ini Broron. Oh iya, lo nggak ada Broron. Apa itu Broron? Itu what's the meaning Broron? ada orang namanya Roni apa ya namanya? Iya. Dipanggil Bro Ron gitu. Nih dia sekarang calegnya PSI. Ya, dia bisnisnya di konstruksi juga. Ya, di infrastruktur juga sama. Iya, infrastruktur ya. Nah, dia itu kebanyakan kliennya itu adalah dari pemerintahan, Pemda, gitu ya, BUMN. Proyek-proyek APBD. Ya, subkon BUMN. Nah, dia tuh ngeluhnya adalah pembayarannya lama. Oke. Nah, ini gimana nih? Sama nggak atau enggak nih di Oke, siap. Proyek itu kan ya tergantung owner ya. Ownernya tuh kan ada yang dari APBD, berarti kan sumber pembiayaannya dari pemerintah, dari APBD, dari anggaran negara gitu. Ada juga yang dari swasta. Gitu. Kalau dari yang pernah dialami oleh saya gitu, saya kebanyakan menggarapnya proyek-proyek swasta. Gitu. Oh, Cuma proyek swasta gitu jadi sumber pembiayaannya bukan dari dana APBD, bukan dari dana pemerintah gitu. Dan memang tergantung owner dari pembayarannya lama atau tidaknya tergantung dari kontrak sebenarnya. Kan setiap kita mengerjakan sesuatu kan ada kontrak. Di situ biasanya ada pasal yang menjelaskan lama pembayarannya berapa hari gitu setelah pekerjaan kita selesai. Nanti kan ada kontrak sebenarnya. Nah, kalau misalkan lama atau tidak itu kan relatif. Saya juga nggak tahu kontraknya isinya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan isinya memang 2 bulan setelah pekerjaan selesai, kemudian 2 bulan, dan ketika itu tidak dibayarkan, yang berarti yang one prestasi adalah owner gitu. Dan itu sebenarnya owner berarti karena dia one prestasi, dia melanggar aturan kontrak gitu. Kalau misalkan melanggar aturan kontrak, memang biasanya ada pasal di akhir itu apakah diselesaikan secara kekeluargaan, apakah ada penalti, apakah melalui proses jalur hukum. Oke. Karena pengalaman saya di proyek ya itu memang kayak telur dan ayam. Jadi duluan-duluan siapa ini gitu. Contoh misalkan jadwalnya cair cair kan. Tiba-tiba nggak cair nih, otomatis kan subkon pada mogok kerja. Tapi si owner kadang menuntut, wah, ayo dong beresin dulu nih katanya. Gitu, jadi pada saling menuntut. Gitu. Nah itu keribetannya itu di proyek seperti itu. Memang ada kejadian-kejadian proyek gitu seperti itu. Cuma kita kembali lagi ke kontrak sih. Kontrak ya. Kalau bagi ke kontrak, kalau kontraknya isinya seperti apa gitu. Dan balik lagi ke kesepakatan. Kalau dulu mah saya itu kalau udah mentok gitu ya, biasanya ada entertain. Entertain misalkan ordernya diajak karaoke gitu ya, biar cepet cair gitu ya. Itu mah dunia hitam proyek. Oke. Berarti kalau dirunut nih ya dari awal ya Din ya, itu kan kerja dulu kayak gitu ya, terus punya pengalaman, akhirnya punya pengalaman berani bikin project sendiri dengan meminjam perusahaan teman gitu ya, sehingga kita punya modal buat mendirikan perusahaan sendiri. Siap. Kayak gitu. Nah, setelah perusahaan kita berdiri kayak gitu ya, itu misalkan nggak mungkin dong dirimu sendiri kayak gitu ya. Perlu ada yang namanya tim lah. Nah, itu merekrut tim buat kontraktor itu gimana gitu? Apakah yang harus punya skill-skill tertentu atau gimana gitu? Ataukah kalau Ajis nih ya, dia kan tadi jurusannya elektro, bikin bisnis, desain, merekrutnya orang pendidikan, PAI, misalkan gitu ya. Nah, ini kalau di dirimu ini kontraktor kan, misalnya tadi bikin infrastruktur jembatan, yang kerjanya anak PAI ini gimana? Nah, gitu.
Oke, jadi untuk teamwork memang harus dari orang yang berkompeten. Oke. Jadi memang harus yang punya background yang sudah biasa mengerjakan di dunia konstruksi. Gitu. Karena memang ada sertifikasi dari LPJK. Karena ketika kita bikin perusahaan, badan gitu ya, yang bergerak di bidang jasa konstruksi, salah satu syarat izinnya itu adalah perusahaan kita harus meng-hire tenaga ahli. Kayak ini ya. Jadi misalkan insinyur sipilnya itu harus di-hire, sertifikasinya. ada disertifikasi, baru ketika sudah izinnya muncul. Jadi kalau misalkan kita tidak punya teamwork, tidak punya tenaga ahli di badan usaha kita, itu izin nggak akan keluar. Itu kayak ini, kayak izin BPOM. Izin BPOM itu syaratnya kalau mau keluar harus ada tim farmasi di usahanya. Usahanya ya. Mirip lah. Di PT-nya ya. Di PT-nya. Biasanya seperti itu. Betul, mirip. Oke. Jadi menarik. kalau misalkan di secara pengurusan perusahaan memang tidak harus wajib latar belakangnya dari konstruksi gitu ya. Pendidikannya tidak harus linear kalau misalkan dari sisi kepengurusan. Cuma untuk eksekusi itu harus bisa lah ya. Harus yang memang backgroundnya dari kalau tukang buruhnya gitu ya, tukangnya memang sudah diverifikasi lah sama perusahaan lah ya, bahwa mereka tuh memang jago nih, memang berkompeten gitu ya. Oke. Kalau pengurus mah boleh dari background apa saja, cuma eksekutornya itu memang harus yang tenaga ahli dari bidang. Ya karena kalau pengurus kan lebih ke manajemen perusahaan boleh dari. Karena kan tadi ada yang harus ngurusin uang kan nggak mungkin dong. Orang sipil juga belum tentu dia jago juga soal ngurusin uang. Seperti itu. Kurang lebih. Oke. Nah, terus Din, kalau di Kebun Desain nih ya, project itu kan kalau klien order nih ya, kita kerjain selama 3 hari kerja tuh ya. Kayak gitu, dan itu pun biasanya ngantri dulu nih. Sesuai antrian. Kalau dia daftarnya sekarang, ternyata dapat antriannya itu minggu depan, minggu depan. Baru 3 hari kerjanya minggu depan kayak gitu. Nah, kalau di proyek itu durasi kerja itu berapa sih kalau kontrak itu? Kalau kontrak lama durasi ya di konstruksi itu, jadi ketika kita negosiasi dengan owner, misalkan kita sudah dinyatakan pemenang gitu ya, itu owner biasanya nanya ini schedule berapa lama gitu. Nah, kemudian kalau misalkan durasi memang relatif tergantung dari jenis pekerjaan. Biasanya ada yang kalau misalkan pekerjaannya kecil itu bisa ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan. Tapi kalau misalkan proyeknya besar itu bisa multi years, bisa tahunan. Berarti makin lama makin cuan nggak sih? Sebenarnya kalau dari sisi kita ya, dari sisi semakin lama ya otomatis semakin boros. Oh gitu. Jadi semakin project itu semakin durasinya semakin pendek, kita bisa menekan biaya operasional. Jadi ada juga project yang minus. Saya sering beberapa kali mengalami project minus. Artinya ya tadi durasi projectnya lama ngaret gitu. Luar schedule. Karena beberapa faktor. Contohnya faktor cuaca. Hujan gitu ya, hujan yang terus menerus, artinya cost kan keluar terus gitu. Ya, bayar tukang. Gitu. Kalau tukang kan saya mah bayar kerja nggak kerja harus dibayar gitu. Harian berarti ya. Harian gitu. Sedangkan dari sisi pencapaian progres tidak bisa meningkat karena kan ketika hujan kan semua orang off. Iya. Belum lagi kalau misalkan pasca hujan itu ada dampaknya gitu. Oh iya. Artinya yang pekerjaan yang tadinya harus selesai sudah beres, hujan, kemudian tanah longsor dan segala macam, itu jadi kos tambahan. Jadi kalau di jasa konstruksi kontraktor gitu pelaksana, cuaca itu sangat berpengaruh. Berpengaruh ya. Oke. Karena soalnya dulu juga saya gitu, misalkan di kontrak 2 tahun, tapi udah 3 tahun nih belum beres-beres. Itu kebayang biaya 1 tahun berapa kos operasional yang dikeluarkan. Kadang ada juga yang udah cabut dulu katanya dari proyek itu udah kita pindah dulu ke proyek lain gitu. Belum dibayar atau apa gitu kan, kita nggak tahu juga kendalanya. Terus bahan tuh materialnya nggak muncul. Supply materialnya lama gitu ya.
kemudian ketersediaan barang atau material juga stoknya terbatas. Ya sebenarnya macam-macam lah kendala di proyek itu. Gitu, tapi setiap masalah yang dicari adalah solusi. Kalau ini Din, apa sih yang ibaratnya tim tuh kalau di sini ya di Kebun Desain tuh ada ibaratnya desainer, ada marketing, ada editor, ada pencatat keuangan, ada admin, ada CS kayak gitu ya. Nah, kalau di kontraktor itu ada apa aja? Struktur organisasi mungkin ya. Ya, mirip gitulah. Kalau di jasa pelaksana kontrak itu pimpinan tertingginya project manager. Project manager. Di paling atas project manager, kemudian di bawah manager itu ada site manager. SM lah gitu. Nah, kemudian di bawah SM baru ada supervisor, ada surveyor, ada drafter, ada juga mandor. Jadi urutannya project manager yang bertanggung jawab penuh, kemudian turun ke bawah ada site manager, di bawah site manager itu nanti site manager itu manajer lapangan gitu. Nanti ada di bawahnya ada surveyor. Surveyor itu tugasnya untuk menentukan titik koordinat suatu konstruksi, baik itu jalan maupun bangunan. Titik-titik patok-patok gitu. Kemudian juga elevasi itu tugas pokok dari surveyor. Elevasi ya. Jadi ketinggiannya apakah ada di ketinggian berapa dari permukaan jalan gitu misalkan. Kemudian ada surveyor, kemudian ada supervisor. Supervisor itu mengatur ritme kerja ya. Tugasnya. Bukan mandor ya? Mandor itu nanti di bawahnya supervisor. Ngatur pekerjaan gitu dari sisi tenaga kerja, dari sisi progres pekerjaan. Kemudian ada lagi namanya drafter. Drafter itu orang yang khusus digambar. Jadi gambar kerja kan harus ada gitu. Nanti antara perencanaan dengan aktualnya apakah ada perbedaan gitu ya. Memang sering terjadi, misalkan di rencana ukurannya 3 meter, tapi pas pelaksanaan bisa lebih, bisa kurang gitu, tergantung dari situasional. Kalau dulu pas saya faktornya adalah tukang bangunannya. Tukang bangunannya jadi udah ditandain itu, sampai ditandain. Misalkan pasang stop kontak di sini, dikotakin itu di tembok sebelum di aci ya. Tapi tetap aja salah. Bisa gitu. Si tukang bangunannya itu kadang susah diatur loh. Iya, ada seperti itu. Nah, betul tadi mandor. Nah, mandor itu yang urus tenaga kerja gitu. Yang ngatur, mengawasi lah ya. Yang mengawasi tenaga kerja itu mandor gitu. Nah, mandor instruksi dari supervisor. Nah, itu ya, teman-teman ya, struktur organisasinya lah ya. Di bisnis konstruksi lah kayak gitu. Nah, ini berhubung baterainya mau habis nih ya. Harus kita tutup nih ya ngobrol-ngobrol sama pebisnis konstruksi yang ada di Karawang nih. Nah, kira-kira tadi kalau nggak mau ngasih tips nih ya buat teman-teman yang masih muda pengen ibaratnya masuk ke dunia konstruksi itu ada tips-tipsnya nggak tuh? Ya sebenarnya tadi yang sudah dijelaskan di awal sebenarnya sebelum memulai pekerjaan kita, setidaknya ada modal yang harus disiapkan, baik dari materi maupun non-materi. Pengalaman, networking yang paling terpenting itu disiapkan. Ya, berarti ya. Seperti itu. Kalau memulai usahanya bisa kapan saja. Tinggal datang ke notaris. Tinggal pesan desainnya ke sini ya. Iya. Kemarin saya juga pesan desain. Siap. Karena perusahaan saya 2020 udah berjalan 3 tahun, kayaknya butuh peremajaan logo desain. Harapannya mudah-mudahan dengan peremajaan logo desain membawa harapan baru, membawa manfaat baru bagi semua. Iya. Nah, terus Din, kalau misalkan ada teman-teman yang pengen order pakai jasa dirimu tuh bisa nggak? Misalkan benerin selokan di rumahnya itu bisa nggak? Kalau swasta tuh gimana sih? Atau apa nih? Kira-kira gimana nih? Apa pribadi atau bisa nggak sih? Nggak sih gitu. Buat konstruksi kan kita tuh orangnya awam misalkan gitu ya. Wah, ini bikin selokan tapi susah nih ya. Mungkin satu perumahan kali ya selokannya mungkin. Bisa untuk apapun ya jenis pekerjaannya kami terima. Untuk kontak personnya bisa dilihat di deskripsi. Deskripsi ya. Nanti kita cantumin kontak
adminnya di deskripsi kayak gitu. Oke. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Serta kalau pengen order desain kayak bisnis konstruksi nih, bisa kemana, langsung hubungin nomor WA yang ada di bawah. Kayak gitu ya. Nah, untuk tampilan logo terbarunya bisa ditampilkan. Bisa dong. Tampilkan. Di Bagus sekali. Operatornya kita lihat ya. Bagus sekali desain. Juara lah kebun desain. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.